itu makanya itu juga ya makanya saya nanti bisa kasih tips ya bagaimana ini biasanya apa namanya sekolah itu tergantung apa namanya cocok-cocokan ya. Menurut saya sih nggak ada yang jelek, jadi kayak kita milih mungkin yang cocok atau enggak gitu loh, nanti balik ke sana sih. Jadi apa namanya nggak ada sekolah yang bagus atau jelek ya, intinya bagus buat orang tertentu ya, mungkin dia bagus karena dia cocok gitu ya. Gitu. Oke. Jadi mungkin emang apa ya? Menurut aku sendiri kalau memilih sekolah itu memang harus cocok dengan vibes, energi, kepribadian kita gitu ya. Jadi dan style yoga yang sekolah itu tawarkan juga ya. Jadi kalau kita Tuh. juga nggak klik sama style yoganya sama pengajarnya juga itu emang susah bakal bisa belajar di situ dan khusyuk atau konsen menyerap ilmunya gitu kan. Nah, kalau kalau Mas Dido sendiri dulu gimana? Milih teacher trainingnya gitu di sekolah Oke, kalau gimana? saya itu terbiasa sebelum milih satu sekolah, kalau saya tuh lihat guru utamanya siapa. Terus saya ikut kelasnya, saya sengaja ikut kelasnya karena istilahnya Oke. teaser lah, saya mau coba ngajarnya gimana sih, apa sih yang diajar. Terus, nah, mungkin dari situ saya bisa dapat insight kan, lalu saya coba lagi yang lain. Nah, jadi oh ternyata akhirnya saya cocok sama yang ini nih karena begini begini begini. Jadi saya rasional gitu loh, bukan karena ini. Mungkin yang lain ada kendala biaya juga ya. Kalau kebetulan sih kalau yang bisa sekolahnya bisa nyicil itu akan lebih mempermudah ya, jelas ya. Karena kan mungkin kalau langsung besar agak berat ya. Beberapa sekolah tuh kan ada yang dipecah-pecah modulnya, itu juga sebenarnya mempermudah. Atau kalau yang besar mungkin bisa istilahnya cicilan beberapa kali, itu tentu mempermudah. Tapi ada juga sekolah yang strict ya, mintanya langsung, mungkin itu kembali lagi ke ini. Tapi kalau saran saya dari saya pribadi sih, saya mencoba dulu master prinsipalnya siapa nih. Si ini coba saya ikutin ya kelasnya, karena kan kita masih tahu dulu gitu loh. Dan untuk lebih fair nggak cuma satu, kita coba beberapa. Kalau saya sih gitu. Jadi ya si ini saya cocok gitu. Oke. Mas Kris gimana Kalau tuh? kalau dulu aku sih pilihnya karena pas ada kesempatan itu dan aku pengen gitu ya dan ditawari dan dapat kayak semacam kemudahan untuk membayar gitu ya dalam installment dan cicilan. Jadi dan tempatnya juga dekat sama pas aku dulu ngekos gitu ya, jadi why not gitu. Jadi emang udah kayak semesta berkonspirasi gitu ya, Kolaborasi gitu. berkolaborasi dan pas ada duit ya udahlah gitu, daripada aku misalnya buat hura-hura yang nggak jelas gitu kan, belajar yoga and then jadi kayak semacam investasi selain buat kesehatan diri sendiri juga buat pengembangan diri juga kan, dan bisa jadi Yes. sumber income yang ekstra gitu. So ya yeah, dan ternyata emang bisa gitu kan menghasilkan dari sini gitu. Nah kalau dulu aku sendiri emang eh nggak kepikiran gitu milih-milih gimana gitu, karena dulu kan aku sama Mas Yudi doang kan yang pertama di yoga gembira, komunitas yoga gembira tahun 2010 tuh aku mulai yoga, and then baru 2013 tuh ditawarin Mas Yudi kan, Mas Yudi collab sama Koko Yoga. Nah itu mereka bikin Indonesia Yoga School yang Kappa Yoga itu, and then nah itu aku angkatan pertama. Nah, kebetulan ditawari Koko juga kemudahan untuk pembayarannya gitu kan. Dan jadilah gitu. Oke, aku komit gitu ya untuk ikut sampai tuntas, dan Mas Yudi juga di situ menjadi pengajar di samping Koko gitu ya. Jadi beliau memberikan materi yin yoga sama apa lagi ya? Mungkin filosofi yoga di situ ya. Jadi pas itu ya udah cocok gitu, aku emang guru pertama aku Mas Yudi, ada Mas Yudi di situ, ya udah aku ikut ke situ gitu. Jadi dulu nggak ada yang bikin survei atau sengaja ikut kelasnya siapa gitu, nggak ada yang nggak kepikiran mungkin karena dulu juga ikutnya kelas komunitas yang seadanya lah gitu. Aku juga Ya. nggak pernah aku dulu Mas ikut ke sengaja ke studio atau ke gym gitu, jadi pure dari komunitas juga gembira doang tuh, jadi aku taunya dari situ. Kalau mungkin Mas Ya. Mas Didot udah pernah ke studio dan semacamnya gitu ya.
Eh, kebetulan sih kenapa ya, kan kalau TT pertama saya kan juga sama Mas Yudi ya yang organik ya kebetulan. Saya ngerasanya beda dengan yang lain gitu ya, di apa namanya, bukan hanya itu, kita banyak belajar tentang hal-hal lain gitu ya, bukan hanya yang itu aja gitu. Jadi kita juga ada kayak project sosialnya, itu maksudnya itu beda lah gitu. Saya merasa cukup beruntung sih setelah saya pelajari titik-titik lain tuh nggak ada yang seperti itu. Jadi sangat sayang juga ya. Cuman mungkin karena tidak RYT mungkin ya. Jadi mungkin itu juga jadi sebuah kendala ya buat teman-teman, mungkin sangat mementingkan itu sebagian besar itu. Betul. Tapi kebetulan juga itu kebetulan kelasnya juga weekend, dan itu kan tidak mengorbankan banyak ya. Jadi kita juga masih bisa tetap bekerja gitu ya. Jadi itu sih beberapa kemudahan sih. Gitu. Iya. Ya emang terkait dengan status apa registered yoga school tadi ya, emang itu juga bisa menjadi salah satu pertimbangan untuk memilih sebuah sekolah yoga juga ya. Jadi kalau kita emang apa aim atau menargetkan untuk menjadi seorang guru yoga yang profesional dan bisa ke mancanegara misalnya, atau ngajar di franchise gym atau apa gitu ya, yang really apa strict gitu ya, requirement atau persyaratannya, emang kita harus sekolah ke registered yoga school gitu ya. Nggak bisa yang misalnya buka sendiri apa studio di rumah atau di tetangga gitu ya. Nggak bisa ya, emang itu menjadi salah satu pilihan utama. Tapi dulu aku sendiri pun nggak yang mikir sampai segitunya sih. Aku dulu belajar karena ke sekolahnya Indonesia Yoga School juga karena pure karena ingin belajar aja. Aku nggak mikir sampai ke apa Bakal jadi guru ya? ya register yoga teacher atau apa. Dan setelah aku lulus pun aku nggak apply yang ke register yoga teacher di Yoga Alliance juga, karena aku memang nggak apa ya ke arah sana gitu. This is my like passion project atau passion apa ya, side hustle gitu ya. Aku nggak mau apa terlalu komersil di situ, jadi ya udahlah nggak apa-apa. Tapi orang lain yang mungkin mau kayak mau jadi 300 jam 500 jam itu kan emang they need to do that gitu, dan it's fine. Kalau Mas Didat sendiri gimana? RWS itu jujur ya Chris ya, mungkin kalau ditanya pernah nggak sih kita tuh mau ngajar di mana, ditanya sertifikat, sampai hari ini sih belum pernah sih saya sih. Oh gitu. Jadi apalagi mungkin kalau ditanya oh kamu lulusan sini udah cukup tahu gitu ya, tapi kayak misalnya sampai saya kan juga nggak pernah ngajar di luar negeri ya, jadi mungkin kalau di sini katanya ya, mungkin yang di Lombok atau di Bali mungkin ada beberapa orang yang nanya kalau orang bule gitu ya, kamu registered nggak? Tapi sejauh ini saya nggak pernah juga ditanyakan gitu loh itu. Jadi ya jadi buat saya sih sebenarnya antara penting dan kepenting ya teman-teman ya. Kalau teman-teman masih mainnya skup nasional, saya rasa kalau gurunya itu guru nasional yang kita sudah cukup kenal, kayaknya cukup lah menurut saya gitu ya. Yang penting kita punya kemampuan, terus kita juga benar-benar belajar, sekolahnya juga bukan tadi mungkin apa ya, bukan sekolah gurem gitu istilahnya, nggak jelas yang ini, tapi memang sudah diakui di komunitas lah, sudah tahu orang-orang. Walaupun nggak tidak RYT gitu ya, tidak terregister di Yoga Alliance gitu. Iya betul. Menurut saya gitu. Jadi ya so far karena itu tidak pernah ditanya sih. Intinya kalau saya jobnya itu selalu kan dari mulut ke mulut aja sih sebenarnya. Jadi dari teman ke teman, jadi udah tahu oh dia udah lama ngajar gitu. Sejujurnya itu. Tapi kalau memang mau lanjut, memang ada ya seperti tadi Chris bilang ya, nanti lanjut dari 200 kan lanjut lagi jadi 500. Itu kan memang kontinuitasnya itu seperti itu. Saya pun sebenarnya dari waktu organik itu kan 150 ya, sama seperti di Little Buddha-nya si Pudiki itu juga 150. Jadi memang tidak terregister karena di Yoga Alliance kan minimal 200 ya. Nah, sampai hari ini tuh jadi kendala. Cuman saya ngambil 300 tuh kebetulan diizinkan karena sudah minimal 100 tuh. Jadi kan 150. Nah, jadi ya itulah, kalau saya mau bikin 500 ya mungkin saya harus ngelengkapin dulu tuh jadi 200. Tapi itu balik lagi buat saya sih nggak, antara penting dan kepenting. Mungkin kalau saya mau ngajar di luar negeri itu jadi penting ya, tapi karena ini saya di Indonesia, menurut saya nggak pernah ada yang nanya. Kalau di ya itu tadi saya bilang, kalau di Bali atau Lombok tuh ada orang bule yang mungkin dia ngecek ya ini bener nggak, dia cek di websitenya nih guru ada, mungkin seperti itu. Tapi kalau di sini
Nah, Apri sendiri gimana pengalamannya dengan itu? Selama aku ngajar sih emang iya betul, nggak ada yang background check yang terlalu strict atau apa ditanyain studio ownernya gitu ya. Tapi karena apa, background check itu nggak perlu menurut aku, karena kita tuh komunitas juga tuh saling apa ya, very small, kita tahu sama tahu gitu ya. Jadi oh ini tuh muridnya ini tuh muridnya ini, jadi kayak ya udah nggak perlu nggak perlu nunjukin sertifikat, itu udah kenal gitu. Jadi sangat-sangat kecil kemungkinan tuh kita apa nggak tahu kalau ada orang yang apa misalnya curang atau apa yang ngaku-ngaku gitu, langsung ketahuan pasti kan, iya Ya kan. betul. Iya betul, jadi ya Ada nggak. ada lineage-nya, apa tuh namanya? Ada orang tahu lah, oh ini dari sini, nah Iya, itu iya tahu lah betul, iya seperti itu. betul. Jadi orang tahu sama tahu. Jadi kalau kita ada kelakuan yang minus atau plus itu gampang nyebar. Minus terutama sih. Langsung ya. Jadi harus di dunia yoga itu harus menjaga apa etika, moral ya. Kalau ada sesuatu yang Ya, kurang enak langsung nyebar. Jadi harus hati-hati banget. ya ngomong-ngomong, Yes. menurut saya, Mhm. jadi semua orang kan nggak ada yang sempurna ya, guru Betul. yoga itu istilahnya. Nah, jadi kalau kita misalnya coba guru yoga ini, ya plus minus tuh pasti ada semua. Tapi Betul. akhirnya kita balik lagi, Hmm. kita perlunya apa nih? Oh, yang ini kita ambil karena begini-begini kita punya reason. Mungkin sebaiknya buat teman-teman yang lagi mau cari sekolah mana, saya rasa dicoba dulu gitu Hmm. ya dengan guru utamanya, kemudian dibikin plus minusnya apa gitu. Jadi Hmm. supaya lebih logical pengambilan keputusannya. Oh, saya suka ini. Selain itu mungkin juga tadi vibes energinya juga cocok ya dengan guru Betul. style ngajarnya, Betul. itu juga akan menentukan lah. Iya. Selain kita ngomong budget juga, tadi mungkin Mhm. waktunya, kemudian juga jarak mungkin jadi kendala ya kalau Betul, betul, betul. kalau Iya, iya. ya saya dulu kepikir juga yang di Bandung ya sebenarnya, Hmm. apa Iya. namanya, mau untuk ngambil TUJ dulu, Hmm. Yoga Lift, cuman Hmm. ya itu balik lagi kendala Bandung, Iya, jadi cari jauh yang di ya. Jakarta aja. Iya, betul. Kecuali kalau memang di sekitar kita udah nggak ada yang cocok atau ya apa ya, bener-bener itu ya. Jadi kita ya udah deh yang pilih yang jauh aja daripada itu. Ya balik lagi kan gitu. Nah, kemudian ini ada pertanyaan nih dari Kak, untuk ngecek apakah nama kita terdaftar official, contoh udah mengambil yoga teacher training 50 jam, itu di mana ya? Berarti kalau 50 jam berarti dia belum terdaftar di apa Belum. Yoga Alliance kan? Berarti itu Ya, uh, 200 jam dan itu juga harus bayar soalnya setiap tahun setahu saya. Jadi iya. keluar duit lagi tiap tahun. Iya, jadi kalau ada yang nanya ini untuk mengecek nama kita terdaftar official, berarti setauku kalau kita official itu RYT 200 kan, 200 hour. Yes, Jadi betul. Betul. emang itu minimal supaya bisa masuk ke database-nya juga Alliance. Jadi kalau masih 50 jam doang kayaknya belum bisa masuk ya kan. Ya kan Ya, berarti itu kan sebenarnya modulnya dicicil. Jadi sebenarnya betul. Iya. 50 jam itu bagian dari 200 Iya, sebenarnya. iya. Jadi uh, sampai kita 200 jam lulus itu belum ada namanya di Yoga Alliance emang, dan kamu juga harus Betul. apa mendaftarkan diri sendiri, nggak bisa yang apa Ya, leyeh-leyeh terus terdaftar. Nggak bisa, kita juga ya, harus membayar sendiri dan apa daftar sendiri juga ya, repot sendiri gitu. ya. Nggak yang otomatis lulus langsung didaftarin sama guru kita atau sekolahnya gitu, nggak. Jadi memang kita harus kerja sendiri lagi gitu. Makanya itu kayak ekstra kerja keras. Apakah itu jadi apa balik modal lagi atau enggak, itu kan karena lumayan mahal ya mas itu. Iya nggak sih, apa bayar itunya Ya, I think like 65 atau 55 ya. dolar atau per tahun gitu kan. 1 jutaan lah ada ya pokoknya Iya, mungkin dengan kalau kurs di kurs kurs. sekarang ya mau lebih ya. Iya kan? Ya, jadi ya Ya, it's I don't know apakah itu apa murah atau enggak, aku nggak tahu ya, tergantung keuangan orang masing-masing. But ya anyways, jadi di situ adalah salah satu beberapa tips tadi ya. Ikut ikut kelas gurunya dulu, and then rasakan vibes atau energi guru yoga yang sekolahnya kita mau ikutin gitu kan. Terus cek status sekolah itu apakah udah masuk register juga school atau enggak ya, kalau kita emang mau profesional bener-bener gitu ya.
bukan berarti yang tidak terregister tidak bagus ya. Betul. Jadi kita juga nggak bisa ini, tapi mungkin tidak terregister aja. Yes, Gitu. Oke, dan jadi kita beralih ke rekomendasi sekolah yoganya sekarang nih. Mas Didat ada rekomendasi apa nih? Sama biayanya mungkin ya, biayanya kemudian apanya gitu. Mungkin ada kalau biaya mungkin nanti kita harus update lagi dengan sekolahnya, tapi seenggaknya buat buat kita ngobrol nih ya, yang sekarang lumayan ini mungkin beberapa sekolah yang setahu saya ya, yang tidak RYT dulu ya, seperti dulu saya ambil organik, tapi mungkin organik sudah nggak ada ya sekarang, nggak tahu saya. Iya, mungkin udah inaktif, hibernate kali. Sudah karena Mas Yudi kan ya. di Bali kan. Karena Mas Yudi dari Bali. Nah, kemudian ada Little Buddha, itu dari Sifudiki. Ya, kalau orang di kalangan Astanga lumayan cukup dikenal ya, itu 150 jam juga setahu saya. 150 gitu. Jam, oke. And then, apalagi tuh? Kayaknya itulah. Sisanya kayaknya nih yang kalau saya sebutin sudah RYT semua kayaknya. Masih ada nggak Yoga Live? Yoga Live masih ada. Nah, tapi saya nggak tahu tuh. Kayaknya RYT ya, setahu saya harusnya ya. Dulu saya tertarik sih. Yoga Live di Bandung itu udah RYT dan udah masih ada kayaknya, masih ada kok. I think di Bandung. Saya menarik ya, Yoga Live itu menarik karena waktu saya baca, saya kan nggak kenal langsung ya dulu sama Teuji ya, jadi saya lihat lihat di websitenya itu harus bisa ada persyaratannya tuh, harus bisa headstand walaupun di tembok, harus bisa wheel pose, sama harus bisa split gitu. Oh iya. Kalau dulu agak kalau aku dulu cuman headstand di dinding sama apa ya, lupa aku. Emang ada prasyaratnya asana harus minimal bisa apa gitu sih, ada biasanya sih. Iya. Dulu saya ngerasa itu konyol sih, tapi setelah saya pikir-pikir lagi, kayaknya itu untuk untuk mensortir orang-orang yang udah lebih serius latihan sih gitu. Betul. Soalnya kayak di Iyengar ya, kalau kita ngomong Iyengar Yoga itu kan kita nggak bisa tuh ujuk-ujuk langsung masuk TT di Iyengar, nggak bisa tuh, harus pre-TT 2 tahun. Iya betul. Jadi dan itu kelasnya pun bertingkat dari 1, 2, 3, 4. Jadi nggak bisa kita ujung-ujung mau langsung ikut TT. Oh nggak, disuruh belajar dulu dari dasar gitu. Iya, makanya mungkin itu menjadi sebuah indikator gitulah ya, sejauh mana kita udah belajar selama ini gitu kan. Nggak mungkin yang tiba-tiba kayak seminggu 2 minggu atau sebulan 2 bulan langsung ikut teacher training, karena ada beberapa orang yang kayak gitu sekarang ya. Jadi jujurnya sekarang ada sih yang 3 bulan udah disuruh TT, saya agak baru 3 bulan yoga. Iya ini udah kayak emang udah fenomena yang cukup mengkhawatirkan ya. Takutnya bukan apa-apa. Sebenarnya ya boleh-boleh aja, orang istilahnya belum lancar nyetir ngambil SIM ya boleh. Cuman kan kalau kita ngajar tuh kan kita ngajarin orang ya. Kalau misalnya kita belum ngerti nih sebenarnya yang terjadi di diri kita apa, terus kita ngajarin orang tuh kayaknya menurut saya tuh nekat gitu loh. Kita aja belum ngerti nih apa yang terjadi di badan kita nih gitu. Terus kita mau ngajarin orang tuh kayaknya nekat sih menurut saya sih, itu aja sih. Semangatnya bagus tapi ngeri aja saya, karena ini bukan apa-apa, yang cedera di yoga kan banyak sebenarnya, ya kan, betul. Jadi nggak sedikit gitu. Iya betul. Nah ini ada tambahan dari teman aku juga, ada FRYM di Bandung, FRYM. Kayaknya NAS juga ya kayaknya. Aku baru ingat juga ada temanku juga ambil di sana gitu. Nanti boleh tuh kita catat dulu nih, kita wawancara yang ngobrol-ngobrol. Oke. Ya, supaya kita bisa mendalami juga. Tapi kita juga tahu nih sekolah-sekolah mana yang masih aktif ya. Terus mungkin nanti juga kita bisa pengen ngomongin komunitas juga next gitu ya. Mana aja yang masih aktif tuh juga menarik gitu. Sekolah lain apa Mas kira-kira? Yang sering nih ya, yang ini dulu ya, kita Yoga Mix tuh. Ya, Yoga Mix kan udah dikenal banget ya. Itu ada Master Selamat ya, ada Deki timnya, itu cukup established gitu, sudah cukup lama dari awal. Kemudian ada Dini Yoga, ya tapi Dininya bolak-balik ya dari Amerika. Ini cuman masih rutin ngadain di sini. Oke. Kemudian yang ini Dennis Payne juga banyak belakangan saya lihat
lulusan Dennis Page, kayaknya Oh, titiknya ada di Jakarta Selatan. Yes, yes. Kemudian ada Kirana Yoga, itu di Radewi. Ya. Itu di Jakarta apa di Bandung ya? Saya nggak tahu deh. Nah, itu aku nggak tahu ya. Belum tahu. Coba nanti kita kulik Oke, lagi. nanti kita Iya, ini ya, kita tanya ya. iya, Kayaknya iya. soalnya kayaknya kalau saya lihat timnya Dira kan ada Beni Tahir tuh suka bolak-balik ke Jakarta juga sih. Atau Iya, nanti iya. coba kita cari info ya. Di GG kemudian Gudang-Gudang ya. Of course. Mona, Cika ya, masih ada ini. Iya, iya. Kemudian Purinawa ini sekarang udah pecah nih, ada Purinawa sama Vidya Rasa. Ini pecahannya Purinawa juga. Jadi dari Purinawa ada pecah dua, Vidya Rasa nih orang Purinawa juga tadinya gitu. Kemudian ada Martin dan Tasya, Gor. Kemudian ada Harmon Yoga. Harmon Yoga saya nggak tahu nih masih ada atau nggak nih, VV sama Sylvia Hendarta. Oke. Saya kenal itu. Setahu aku Mbak Nanti coba Sylvia kita abis studi kan, mungkin dia off dulu, nggak tahu. Di kemarin dia kayaknya 4 tahun studi gitu. Gitu. Ya, and then apa lagi Mas? Ada Mbak Yulai juga bikin sekolah setahu saya. Yulai Yoga ya. Yulai Yoga, kemudian Redaya, tapi beli bagusnya udah nggak ada nih. Nggak tahu, kayaknya masih dilanjutin sama teman-teman ya. Lihat masih dilanjutkan. Kemudian tadi ada Kappa Yoga. Nah, sebenarnya yang pertama banget tuh dulu Iyengar Yoga ya, sebelum ada yoga-yoga yang lain ya. Tapi nggak tahu Iyengar Yoga sekarang seperti apa, kayaknya mesti ngobrol mungkin sama orang Mas Dedi mungkin nanti ya yang lebih tahu ya. Iya, gitu. Iya, bisa juga. Iya, tadi Dini Yoga udah masuk ya. Dini Yoga, Dini Spain, Kirana Yoga, Gudang-Gudang mah udah populer banget lah ya. Purinawa, ada Vidya Rasa, Martasya, Harmoni Yoga, Yulai, Hridaya, apalagi ya? Yoga, yang di India itu juga ada teacher training mereka, Yoga Fit, saya tahu saya ada. Mungkin Yoga yang Yoga Fit. Yoga Fit, terus yang ngajar siapa tuh? Gak tau ya, kan ada yang India kan banyak tuh, ada yang Real Yoga, ada apa tuh kan. Ya itu Yoga Fit tuh setahu saya ada tuh, ada titinya juga. Mungkin mereka ada, mungkin nanti kita juga inilah biar fair, kita tanya juga lah, kita ngobrol-ngobrol, kenalan. Iya, gitu. Indonesia juga School udah ada tadi ya, udah disebut tadi awal. Indonesia juga School itu Kappa. Indonesia Yoga School itu orang bilang Kappa ya, ini juga ya Kappa Yoga ya. Indonesia juga School itu di Kappa, sekarang ada di Bali ya. Dulu ada di Jakarta, di Gandaria sama di Gandaria doang ya. Terus pindah ke itu kayaknya ke Bali, kayaknya dia ke sana full gitu. Teman-teman mentornya yang di Jakarta gimana tuh? Kayaknya apa masih jalan apa enggak? Kayaknya mesti ngobrol nih, udah lama. Nah, tapi sebenarnya di Bali juga banyak banget sih Mas kayaknya sih. Pastinya. Ini yang kita sebutkan yang rata-rata di Jawa ya, di Jawa. Kalau di Bali itu kayaknya lebih banyak lagi, dan itu kebanyakan ekspat yang bikin gitu ya. Ya gitu. Mungkin nanti kita kalau ngobrol sama Mas Yudi kita tanya deh tuh bagaimana di sana. Yang orang Bali lah lebih tahu pasti. Sekarang saya soalnya kan pasti berkembang banget ya, apalagi lihat orang bulenya di sana. Ini saya yakin banyak lah sekolah-sekolah baru. Cuman kita nggak tahu aja. Kalau aku cek di yogaalliance.org itu database-nya kan di Bali itu ya emang banyak yang sekolah yoga, tapi di ownernya itu dan pengelolanya juga, gurunya itu adalah orang luar, either itu Australia atau Amerika atau orang Eropa mana lah gitu ya, pokoknya kulit putih Caucasian gitu, dan itu udah kayak wow menjamur banget gitu. Nah ini ada yang nanya nih Mas, di Bogor yang rekomen apa Kak? Apa mending ke Gudang-Gudang aja di Jakarta? Kira-kira ya itu kan kalau di Bogor kan ada Martasya ya. Oh ya, Martasya di Bogor. Tapi apa dia tertarik ke apa Inside Flow? Kan itu. Setahu saya Martasya ada yang biasa juga kok, bukan yang harus Inside Flow. Setahu saya ada. Jadi to be fair, kalau menurut saya cobain aja ke sana, kemudian ikut kelasnya dulu. Mungkin kalau nggak cocok Inside Flow kan di sana ada kelas yang lain juga, ada workshop, ada macam-macam dia kelasnya. Ada yang reguler juga, hatha yoga biasa.
Jadi untuk fairnya datang ke sana, cobain. Kemudian bandingin di gudang-gudang. Kalau memang dia bandinginnya tadi gudang-gudang, ya silakan ke gudang-gudang. Terus coba mungkin mungkin jangan 1 kali ya, 2 kali lah. Mungkin coba dengan guru yang berbeda. Jadi kita juga fair lah. Mungkin yang guru ini sama ini kan mungkin cara ngajarnya beda gitu. Jadi nanti silakan bandingin sendiri gitu. Oke, ini ada pertanyaan juga nih. Kak, pendapat kakak kalau ikut yoga teacher training online gimana? Menurut Mas Didot? Nah, itu kendalanya seperti kita sendirilah, kalau ngajar online pasti ada kekurangan ya, tidak ini. Nah, sama juga kita juga kalau belajar online ya apa ya, mungkin kayak nonton konser dari dari online ya, gimana sih ya rasanya ya, kurang ini aja sih. Tapi yang pasti ya, yang jelas ya, kalau saya pernah lihat gurunya tuh nggak terlalu fokus ke dia, karena kan harus ngajar yang offline juga, pasti fokusnya lebih ke yang online. Itu sih kekurangannya satu. Mungkin kalau misalnya sekolahnya, ada juga yang sekolahnya itu antara bayaran offline sama online sama. Tapi ada juga, kalau yang setahu saya sih waktu zaman COVID gitu, itu harganya banyak yang di courting juga, termasuk gudang-gudang tuh lumayan banyak courtingnya tuh waktu zaman COVID. Pas online. Jadi pas memang full online ya, karena mungkin pertimbangannya lebih biaya costnya ya lebih murah ya ininya. Tapi menurut saya sih, kalau saya pribadi sih kalau bisa datang offline lebih nyaman ya, karena itulah pasti Anda kurang diperhatiin, itu aja sih. Tapi kalau Anda misalnya cuma ngejar ya udahlah, yang penting gue daripada nggak bisa ya, mungkin ya udah nggak ada cara lain gitu. Kalau Anda udah cocok sama itu, terus tapi diusahain, pasti ujiannya tetap harus datang biasanya, nggak mungkin. Iya, pasti. Diusahakan kalau misalnya Anda online, itu diusahakan adalah misalnya Anda 5 pertemuan, jangan semuanya tuh online semua, mungkin 2 atau paling nggak ada 1 datang gitu. Ya berarti itu nggak pure online ya, berarti hybrid. Biasanya dikasih pilihan, Chris, nggak mungkin kelas dia cuma buka online doang, pasti itu dia ada offline-nya juga. Kalau di Indonesia ya, nggak tahu kayak misalnya mungkin kalau Brian nih di luar kan, ya pasti itu online lah kebanyakan, karena kan dia mungkin mancanegara ya muridnya ya, gitu. Tapi make sense juga, maksudnya di kalau kita ngajarin yoga dan belajar yoga itu nggak mungkin bisa full 100% gitu ya, online itu nggak masuk akal. Make sense sih menurut aku sih, karena walaupun ada yang nawarin online gitu, pasti at the end of the course atau programnya itu pasti ada praktek ngajar yang dia harus offline gitu, nggak mungkin yang full, pasti. Iya kan? Iya. Jadi balik lagi hybrid itu nggak bisa yang full. Itu online. Ujiannya biasanya, ujiannya harus datang biasanya tuh, wajib datang. Oke. Gitu. Iya, jadi emang hybrid ya. Kalau biasanya yoga teacher online gitu, ya ujiannya pun nanti kayaknya tatap muka tetepan, jadi nggak mungkin. Ya, setahu saya yang saya pernah lihat semua hybrid, nggak ada yang full online di sini ya, nggak tahu kalau di luar. Gitu. Nah, nggak tahu ya, tapi kalau mungkin diambilnya di Udemy atau platform online learning kayak gitu, aku nggak tahu ya, apakah itu juga full online gitu ya, atau pernah nggak Mas? Ya, mungkin kalau saya sih nggak pengalaman. Mungkin kalau ada teman-teman yang punya pengalaman, boleh juga tuh kita ngobrol. Ya itu karena ini kan hal-hal baru ya, platform online ini kan dulunya nggak ada ya, gitu. Jadi ini menarik sih. Ini ada yang nanya juga, berpengaruh nggak sih Kak tempat kita yoga teacher training sama karir kita nanti pas jadi teacher? Maksudnya kalau di tempat yang bonafit bisa lebih dipercaya nggak jadi guru yoga gitu. Jadi reputasi sekolah gitu lah ya. kayak anak kuliah, anak SMA, apakah alma mater kita berpengaruh pada cemerlang tidaknya karir kita ke depan? Nah, itu yang saya bisa kasih insight ya. Jadi tidak semua sekolah peduli dengan setelah Anda lulus. Intinya mungkin dia ya udah Anda lulus sudah gitu ya. Tapi ada yang mereka tuh memberikan jalan. Jadi kayak misalnya istilahnya gini lah, lulusannya tuh solid gitu. Jadi misalnya ada job itu yang diduluin misalnya dari alma maternya gitu, itu ada memang. Jadi itu juga mungkin jadi pertimbangan menurut saya. Bagus buat jadi pertimbangan bahwa sekolah ini nggak cuma habis lulus udah loh, tapi dia benar-benar support. Jadi udah nanti kamu ngajar sini atau apa, dia mencarikan ini. Jadi itu support system lah istilahnya. Nah itu tolong bisa jadi poin tambahan. Nggak semua sekolah seperti itu, tapi ada yang seperti itu, memberikan support sistemnya bagus itu. Jadi mungkin itu jadi pertimbangan. Oh ini sekolah ini support sistemnya bagus.
Iya, kalau istilahnya gitu. di kampus-kampus gitu itu kayak ada jejaring alumni gitu lah ya. Jadi Ya, kayak ada entah itu reunian apa gitu ya, and then mungkin saling bertukar opportunity atau apa kayak kesempatan lo mau ngajar di sini nggak, di studi ini nggak, kayak gitu-gitu biasanya. Biasanya. minimal di sekolah tempat dia itu, misalnya kalau memang dia bagus ya, mungkin kalau dia punya studio mungkin di situ bisa masuk jadwalnya kayak gitu, mungkin seperti itu ya. Iya, jadi atau mungkin menyediakan studi apa kakak kelasnya menyediakan studi dia buat apa ngajar apa tempat ngajarnya si adik-adik kelasnya yang baru lulus bisa jadi ya kan. Kayak Ya, gitu-gitu biasanya. Kalau di gudang-gudang kayak gitu deh. Maksudnya fresh graduate gitu langsung disuruh ngajar di situ kan. Kayaknya betul. sistemnya di Sama di setahu saya yang kalau nggak salah tuh ada teman juga ngambil yoga fit gitu juga, langsung nanti ya dipakai disuruh bantu ngajar situ juga. Sama aja ya, memang harusnya begitu. Jadi ada istilahnya dari apa yang kita keluarin itu langsung ada hasilnya gitu loh, karena kan ya kita udah keluarin materi, kita keluarin waktu segala ya, jadi kalau misalnya dapat sesuatu tuh kan ya senang aja gitu, udah balik nih gitu sedikit. Iya, Kayak betul. saya nih misalnya kalau saya ini mungkin kalau teman-teman yang uangnya banyak mungkin udah ambil ini ambil itu. Saya ada beberapa temen ya itu kalau saya lihat resumenya tuh malu deh, kayaknya semua teacher training dia udah ikut, belum lagi guru-guru luar. Itu ada yang saya tahu ya, ada yang bisa sampai tuh sekolah sampai mungkin sama workshop sampai 1 Alphard itu ada loh, sampai segitunya. Jadi mungkin 2 lembar apa 3 lembar CV-nya gitu ya kalau ngomongin apa aja yang dia sudah ambil. Itu sih mungkin orang yang kalau uangnya banyak sih enak ya, tapi kalau saya tuh untuk ambil TT berikut tuh saya nabung dulu. Jadi saya harus pastiin duit ini dari duit itu gitu loh, dari duit saya ngajar. Jadi benar-benar memang menghasilkan dari situ gitu loh. Jadi Iya. jangan, kalau duitnya banyak mungkin nggak ada masalah, tapi kalau saya prinsipnya ini harus menghasilkan supaya saya bisa ngambil lagi. Jadi hadiah buat diri saya sendiri sih, please gitu. Kalau Iya saya sih. betul. Iya betul, kalau emang kita masih apa ya butuh mata pencaharian, emang itu satu-satunya metode yang apa ya eh memungkinkan gitu ya, visible untuk apa terus itu ya. Jadi kita udah ngabisin ya kita harus eh gimana supaya make money dari situ gitu supaya sustainable gitu ya. Modalnya balik lagi dan warungnya bisa buka buka terus gitu ya. Gitu. Tapi emang ada beberapa orang yang emang kayak gitu ya, maksudnya belanja ilmu mulu, belajar mulu, tapi ngajarnya juga mereka mereka nggak ngoyo-ngoyo banget gitu. Jadi aku juga ini kayaknya ngajar apa belajar juga itu buat passion aja atau gimana gitu. Iya nggak sih masih. Ya ada yang memang saya tahu ya artis misalnya dia coba TT tapi akhirnya dia juga nggak ngajar gitu, Iya karena iya apa iya. ya, cuman memang pengen memperdalam aja sih, nggak ada Iya yang salah betul. sih Iya. sebenarnya, cuma ya pilihan aja, mungkin dia cuma mau memperdalam, tidak semua dia. Jadi kayak teman-teman di TT saya dulu lah ya, itu juga mungkin dari 10 orang yang benar-benar ngajar paling cuma 3 atau 4 orang, Iya. sisanya mungkin hanya memperdalam, Iya. tapi dia tetap rajin yoga gitu. Iya, buat diri dia sendiri at least ya. Jadi nggak Iya perlu yoga betul. di luar gitu lah ya. Dan dulu juga emang kayak gitu sih, ada teman-teman seangkatanku juga yang dulu kayaknya ambil TT ya buat diri dia sendiri. Dia bilang aku nggak ada niat untuk ngajar, cuman pengen memperdalam yoga aja gitu. Dan emang sampai sekarang pun nggak ada suaranya gitu, maksudnya berarti dia nggak ngajar beneran gitu. Iya, iya. Nah ini ada yang nanya nih, apa sih nih? Bentar-bentar. Ada juga kak temanku yang jago banget yoganya, segala pose dia bisa, tapi ketika dia lulus yoga teacher training 100 jam dan ngajar, tapi banyak yang bilang kurang enak ngajarnya. Jadi apakah Oh, ikut yoga teacher training itu adalah misalnya yang udah 200 jam atau 300 jam atau 500 jam itu sebuah jaminan ngajarnya bakal enak gitu? Gini, Klis, itu kayak gini. Kalau Anda ngambil titik itu kayak ngambil SIM. Apakah orang yang ngambil SIM itu pasti jago nyetirnya? Belum tentu. Iya. Tapi misalnya ada anak kecil nih, umurnya mungkin masih SMP, tapi dia dari kecil udah belajar nyetir balap, tapi dia belum punya SIM, tapi dia jago gitu. Jadi Iya iya. balik lagi, tidak mesti kalau udah ini pasti jago, dan juga bukan berarti kayak guru-guru saya sih yang dulu tuh nggak ada yang ngambil TT ya, karena zaman Betul. dulu sebelum tahun saya sendiri yoga kan dari 2005 ya. Itu guru-guru saya berarti tahun seperti Mas Yudi juga kan dari tahun 90-an tuh, zaman masih susah sekali guru yoga di sini itu
apa namanya, sekolah yoganya jarang, mereka juga nggak terlalu peduli dengan ini, tapi memang mereka tuh ditempa oleh pengalamannya. Jadi Iya. menurut saya kalau Anda udah ngambil TT nih, apakah sudah layak ngajar? Ya balik lagi ke Anda. Mungkin karena mengajar itu seni ya. Jadi kalau nggak diasah, ya hilang gitu loh kemampuannya. Iya, Ya, betul. sesimpel itu sih. Jadi harus kita latih, kita asah karena itu seni. Mengajar itu seni. Kalau dibilang ya mungkin kayak Afris sama saya kan yang main di komunitas, kita kan lihat guru udah banyak ya. Sebentar aja kita langsung tahu, oh ini guru bagus gitu. Bukan hanya dia cara membawakan atau dia bisa ini itu, tapi memang ngajar itu seni gitu loh. Buat saya. Jadi Iya. semakin dia asah, semakin bagus. Kalau dia jarang latih, ya dia mungkin Iya. Halo, halo. Halo, Mas. gugup atau apa gitu. Oke. Jadi tapi itu juga dari sisi telepon gurunya itu kan. Iya, terus. Dari sisi muridnya juga namanya manusia punya selera masing-masing gitu ya. Enak nggak enak itu Betul. sangat subjektif. Jadi Relatif. iya, jadi apa yang enak menurut aku mungkin nggak enak menurut Mas Didot. Apa yang enak menurut Mas Didot mungkin nggak enak di aku gitu. Jadi sangat-sangat subjektif ya. Kecuali kalau memang semuanya mutlak. Orang yang pernah diajar dia bilang nggak enak gitu, berarti wah mutlak gitu ya. Style yoganya sih iya, pengaruh juga, Chris. iya. Style yoganya itu. Tapi kan nggak mungkin ya, maksudnya setiap orang yang diajar dia terus bilang nggak enak semuanya gitu kan, pasti ada orang yang bilang enak gitu. Nah ini mungkin kebetulan dia lagi nggak cocok aja sama orang yang ngajar ini, jadi ya udahlah. Tapi emang itu nggak bisa apa ya, memuaskan setiap orang di kelas kita tuh mustahil gitu. Jadi yang penting kalau misalnya ini misalnya ada ini masukan, ya udah terima terus kita perbaikin. Jadi kita belajar lagi gitu. Jadi nggak usah terlalu dipusingin sih. Kalau memang bagus ya otomatis orang akan pakai lagi gitu. Intinya sih gitu. Iya, betul. Nah ini ada yang nanya nih, budgetnya berapa kalau mau ambil TT, Mas? Kalau aku dulu jujur 200 ya, itu paling murah kayaknya, nggak ada yang di bawah 10 ya sekarang ya, pasti di atas 12 ya. Kalau aku jujur dari 2013 dulu 13,5 juta udah include 200 jam tuh sampai lulus. Tapi itu harga diskon yang angkatan pertama yang lagi promo tuh sekolahnya. Saya rasa sekarang 20-an kayaknya deh. Kalau TT 200-an tuh sekitar 20-an deh. Jadi iya. Jadi itu aku tahun 2013. Mas Didot berapa tuh ambilnya dan berapa? Saya 2014 itu organik agak murah sih, sekitar 10 lah, sekitar 10. 200 jam. 150 dong, 150. Tapi pada saat itu yang 200 jam tuh sekitar 12-an ya dulu ya, 12 jutaan lah, 12 juta. Ya berarti ya sekitar segitulah. Tapi ini kan sudah 2025 ya, jadi Anda hitung sendiri harganya. Inflasinya berapa, kemudian ya faktor-faktor banyak ya. Jadi belum lagi kalau misalnya faculty atau pengajarnya itu adalah expat gitu ya, biasanya langsung melambung gitu ya. Ya nggak sih Mas? Ya betul. Biasanya yang agak bule-bule harganya lebih mahal dikit. Nah gitu. Jadi kalau kalian ada yang ingin ikut teacher training dan gurunya itu ada yang bule, siap-siap deh gitu ya. Merogoh kocek lebih dalam pokoknya ya. Gitu. Jadi nah ini ada yang nanya lagi, berarti Kak kalau misalnya masih nabung untuk juga teacher training, selain praktek lebih baik kita gabung komunitas dulu kali ya. Iya. Kalau aku sih iya. Gitu. Jadi sembari kamu belajar, mantepin dulu lah gitu. Enggak sih Mas? Coba kalau masih sendiri gimana? Kalau aku setuju sih. Kita main di komunitas ya kan, kita berdua memang di komunitas ya awalnya. Iya, betul. Jadi kalau misalnya di komunitas tuh kan lebih cair ya. Jadi tapi nggak apa-apa sih, maksudnya di studio juga ini intinya banyak-banyakin referensi lah istilahnya. Jangan cuman ada ya, saya nggak mau sebut mana, tapi ada misalnya kayak guru kalau sudah sama dia harus sama dia tuh, nggak boleh belajar yang lain. Menurut saya itu nggak apa ya, maksudnya justru guru saya dulu yang pertama, kamu silakan belajar kemana-mana, nanti kamu akan ketemu style kamu sendiri, jadi dibebasin gitu loh. Malah bukan kamu marah saya nggak boleh sama yang lain gitu. Itu jadi kita nggak boleh lihat-lihat yang lain gitu. Iya. Jadi itu red flag juga ya, kamu jangan memilih sekolah atau pengajar yang punya aturan kayak gitu. Jadi kayak sekali milih pengajar itu atau sekolah yoga itu langsung nggak boleh yang lain, itu posesif. Iya terlalu
ya posesif atau apapun itulah istilahnya, red flag udah kamu tinggal aja daripada runyam Kalau di apa. komunitas tuh enaknya itu kan gurunya macam-macam tuh dari Iya, ini. Jadi kita juga bisa tahu oh style ini. Itu sebenarnya menurut saya cara paling murah untuk kamu tahu si guru itu ngajarnya gimana ya main di komunitas aja. iya Karena betul. apalagi kayak di Taman Tebet itu kan gurunya Iya, udah kelas yang bagus-bagus lah iya gitu ya betul. kan. Dia bisa Iya, tahu, oh icip-icip lah kayak gimana sih iya. gurunya ngajarnya gitu. Jadi Itu ngecek. cuman Mhm. bayar apa sukarela gitu. Iya, Jadi kita bisa betul. punya banyak referensi, oh si ini ngajarnya gini gini Iya, gini gitu. iya. Secara paling murah kalau kalau punya duit ya ke studionya langsung gitu. Betul, setuju sih. Jadi komunitas itu adalah wadahnya guru-guru yoga biasanya untuk offering apa ya, kelas yang Teaser. komunitas gitu ya. Iya, teaser lah. Gimana apa metode ngajar mereka, style mereka. Nah, di situ. Jadi kamu harus apa rajin-rajin ke komunitas. Tapi kasihan Sebenarnya juga. sebenarnya Heeh, buat ini Mas, at heeh, least hmm, mungkin buat gurunya kayak karma ya apa istilahnya tuh mungkin teman-teman ya, belum tahu yang baru. Jadi kita kan istilahnya gini ya, kita kan udah dapet duit nih dari yoga. Nah makanya guru-guru kita bilang ya ada juga loh kamu balikin ke masyarakat. Nah makanya sebenarnya kayak kita ngajar di komunitas tuh sebenarnya bukan dibayar ya Chris ya, tapi kadang-kadang nggak dapat apa-apa malah cuman thank you iya, aja ada. iya, It's okay, memang kita kesana niatnya adalah berbagi gitu loh. Jadi itu hmm, namanya karma yoga. iya, Ada yang ngasih uang transport aja, ada yang ngasih kaos aja, whatever itu memang niat kita di sana bukan cari uang. Jadi memang kita tuh berbagi sesuatu hmm. yang udah kita dapat, kita balikin lagi. Memang disuruh seperti itu. Nah, Jadi biar ini tahu ada lah teman-teman. pertanyaan lagi Mas ini. Kak, aku lihat kemarin ada yang open yoga teacher training 10 juta doang nih. Aku malah jadi ragu karena harganya beda sama di pasaran. Menurut aku 10 juta itu nggak tahu ya, mungkin itu 100 jam doang atau gimana, aku nggak tahu ya. Kamu Nah, harus, dicek dulu iya bisa ya. jadi ya, bisa jadi karena itu belum utuh. Jadi makanya lebih murah gitu. Ya siapa tahu nih. Iya, kayak Kalau gitu. 200 jam 10 juta itu sangat murah dan maksudnya gurunya siapa itu perlu kita tahu juga ya seperti apa. Jadi punya pembanding lah. Iya, Kayaknya iya tuh betul. kalau maksudnya ya kadang kalau terlalu apa ya too good to be true gitu kadang-kadang ya kita mesti uh, berpikir ini juga lah gitu loh. Iya, jadi ya Ada harus diselidiki lah, investigasi dulu kenapa bisa sampai semurah itu gitu. Jangan-jangan gitu kan. Jangan sampai kecewa gitu ya. Gitu. Biasanya oh ini ada yang bilang juga kalau di gudang-gudang itu sekarang 17 juta, Mas, di bed sekarang. Nah, kalau ini ada yang bilang juga saya 200 jam 13 juta di Kappa Yoga. Oh, masih 13 juta. hampir 13. Itu Serius. gudang-gudang waktu COVID di bawah 10 loh waktu COVID Oh. itu diskonnya. Makanya murah banget 200 Oh. jam waktu COVID ya. Misalnya Oh, ada iya teman iya. saya ngambil jadi tahu saya Oh, di bawah gitu. 10 Tapi waktu COVID. Tapi iya itu iya. online belajarnya. Oh, oke oke, iya Di situ betul. ya Nah, mungkin ini udah balik Kappa normal. Yoga 13 juta karena tahun 2022. Jadi pas masih apa PPKM Masih kali COVID ya. ya. Ya PPKM jadi nggak bisa full offline kan. Ini ada di Sfarasa. Sfarasa tuh mana ya? 200 jam 10 juta baru open tuh. Di mana? Kelas apa? Sekolah apa tuh? Swarasa, Sfarasa. Tua Rasa itu kali Di maksudnya mana? ya itu Vidya Rasa kan gabungan dari Vidya Oh, Vidya Yoga Rasa. sama Suarasa Oh, ya gitu. ya ya, oke Jadi itu oke. gitu. Iya iya betul, Mungkin itu. ini ada yang iya nambahin. Ya, Vidya Rasa 200 jam 10 juta baru Udah. open tuh. Iya, iya. Iya, udah kita sebut, udah Iya, kita udah. sebutin tadi. Nanti Oke. kita akan coba ngobrol-ngobrol lebih dalam Mm-mm. sedikit-sedikit. Jadi kita juga pengennya teman-teman ya kayak gini lah. Karena yang nanya saya juga banyak. Ini gini, gimana milih sekolahnya? Taunya ini ya kita nggak ada sumber informasi yang valid istilahnya buat mereka cari Iya, kayak iya. gitu. Iya, betul sih. Ada yang nanya juga nih. Mungkin di gudang-gudang ada expat kali ya, makanya lebih mehong. Kenapa tuh? Dulunya itu kan si Noah Mace Iya, ada Noah dulunya memang. Maze. Iya, Tapi tapi Noah sekarang Mace udah nggak kayaknya ada udah ya. enggak Mm-mm, sekarang. Kepala mm. sekolahnya sekarang kan Bu Mona kan. Iya. Gitu. Jadi kalau ada Noah Mace kayaknya mungkin 25 kali harusnya ya. Menurut saya Hmm, sih hmm, lebih mahal hmm. lagi. Gitu. Ini ada yang komentar. Berarti guru yoga itu kebanyakan untuk passion ya kak, bukan mencari untung. Tergantung masing-masing kalau menurut aku sih. Iya nggak sih mas? Eh
kalau gini, saya pesannya gini, kalau kamu mau kaya, jangan jadi guru yoga. Nah, itu. Kalau kamu mau kaya, maksudnya kalau kamu penghasilannya pengen di atas 100 juta sebulan, itu nggak mungkin dari guru yoga tuh Iya, kecil lah betul. bisa nyampe tahap itu. Karena Betul. apa? Ya kita tenaganya berapa sih kita ngajar gitu kan. Seminggu kita misalnya bisa berapa kelas kita ngajar, itu kan udah ketakar Iya, penghasilannya. betul. Iya, kecuali kita misalnya jualan juga misalnya Berapa? apa tuh. Setop-topnya berapa lah kamu ngajar. Sehari 4 aja. Ya sehari 4 aja udah berapa misalnya, terus belum capeknya. Jadi kalau memang kamu pengennya kaya banget ya itu harus jadi pengusaha. Mungkin buka sekolah lebih masuk akal ya gitu. Tapi kalau kamu istilahnya seneng, ya happy, mungkin nanti kayak saya ngajar yoga kan happy. Tapi saya juga kadang-kadang bawa jualan saya gitu loh, nawar-nawarin gitu loh. Jadi ada hal-hal lain yang bisa saya kerjain gitu. Tapi yang jelas sih kan kalau sesuai passion kita happy ya. Jadi kita nggak kayak rasanya kayak main ke rumah orang tapi dibayar gitu loh. Karena memang nggak dibayar aja kan kita mau ya ke komunitas gitu loh. Gitu. Jadi itu sih enaknya. Jadi ya, mungkin itu plus minusnya. Iya. Tapi juga nggak tertutup kemungkinan ada yang yoga itu buat bisnis juga ada gitu, dan mereka full buat nyari nafkah juga ada juga gitu ya. Dan karena mereka sudah full time di situ gitu ya, nggak ada misalnya pekerjaan full time yang lain, ya udah gitu mereka benar-benar memaksimalkan gitu kan itu. Jadi ini ada pertanyaan juga Mas, Kak, yang komunitas di Bogor di mana? Komunitas di Bogor tuh dulu ada nggak sih Mas Martin nggak sih? Aku udah nggak itu lagi. Iya, itu kan yang saya tahu sama Kang Rusdi bikin kan dulu ya Bogor Yoga Community, tapi ya, jalan atau enggak mungkin nanti pada saat kita ngobrol itu mungkin kita tanyain juga ya masih aktif atau enggak. Dulu kan kalau Kang Rusdi di Kebun Raya tuh ada rutin, sekarang kayaknya udah enggak di rumahnya. Oh iya gitu. Iya. Oke, karena udah ngajar pejabat-pejabat kali ya. Oke. Iya, jadi ini juga ada yang komen nih, ngajar di studio juga belum lagi dibagi sama studionya. Iya betul. Jadi emang susah ya, kayak kalau cuman dari ngajar yoga doang tuh susah. Kecuali kita punya bisnis studio yoga berapa tempat gitu kan, atau bisnis mat yoga, apparel gitu kan, outfit. Iya. Betul. Ya, jadi tapi harus hidup layak sih bisa ya, tapi kalau iya. istilahnya mau kaya raya kalau cuma sekedar kalian bisa hidup ya oke lah bisa gitu. Gitu. Cuma kalau untuk benar-benar ini untuk kaya raya banget, istilahnya mau hidup bermewah agak susah sih kalau jadi guru yoga doang. Kecuali jadi artis di mungkin kalau artis kan beda ya bayarannya ya. Jadi mungkin karena keartisannya gitu loh, karena mungkin jadi seleb Instagram atau apa, mungkin karena itunya. Atau jadi pengusaha tambang gitu kan. Iya, kita kalau mau. Nah, iya emang ya buka studio lebih masuk akal ya kalau menurut saya, karena buka studio otomatis biasanya buka sekolah juga ya, atau ada titinya di situ juga, itu lebih masuk akal lah, untuk lumayan lah gitu. Untuk lumayan, karena kan nggak dari tenaga kita doang gitu. Iya betul. Nah, emang kalau untuk meningkatkan penghasilan tuh kalau guru yoga biasanya kalau nggak bikin studio sendiri, and then apalagi ya, bikin outfit sendiri gitu kan, and then bikin sekolah ya kan, jualan matras, workshop ya, gitu kan, ya workshop, special class, ya event-event itu kan, event-event kayak festival apa gitu kan, atau diundang apa gitu. Nah, ini ada yang nanya juga nih Mas, Kak, di daerahku belum ada teacher yang lulus 200 jam. Sekarang aku praktisnya hanya lewat online dan kerasa lambat banget progresnya. Ya emang ini salah satu itu ya, ketidakmerataan pembangunan SDM yoga di Indonesia ya. Itu juga saya sedih ya, Chris, kayak kemarin waktu saya ke Cirebon, kayak di Cirebon kan si Chris ya, yang First Yoga Studio itu kan paling gede di sana. Itu istilahnya kayak di sini kan studio 100.000 tuh kayaknya udah biasa ya kalau di Jakarta besar ya. Tapi di kota sana tuh 50.000 udah tinggi. Jadi saya pernah juga ke Sumatera gitu ya, di dekat-dekat Palembang, yang tapi kota kecil ya, bukan di Palembangnya ya. Itu masih bayarannya katanya cuma 25.000, 30.000 per kelas. Jadi agak susah, makanya untuk
ya kita di kota besar lah, beruntung lah studio itu harganya cukup menarik ya untuk mereka ini. Tapi kalau di kota-kota kecil nggak seperti itu gitu. Iya. Itulah belum merata sekali lagi sih. Iya. Ya aku pernah bahas ini juga kan, apa sih mahal tidaknya sebuah kelas yoga itu sebenarnya tergantung sama itu apa sih UMR lokal. Perekonomian setempat juga, apakah itu apa bener-bener apa sesuai dengan apa kebanyakan orang di situ level ekonominya atau enggak gitu. Jadi kalau emang kayaknya kita matok kayak di Jaksel semuanya itu emang nggak bisa semua orang sih. Iya kan? 150 atau 120 tuh kayak gila satu apa makan buat serumah itu bisa sehari ya kan. Tahun 2000 sekitar 2007 2008 kelas Iyengar itu sudah 200 ribuan loh per kelas per sekali datang. Iya. Zaman dulu. Iya, di zaman Kemang. dulu. 200 sampai ribu. 250 tuh Mas. Aku ikut 250. Iya malah kayaknya. itu kalau paket itu, kalau nggak paket 250 jadinya per kedatangan. Itu sangat mahal. Kalau di convert ke sekarang mungkin berapa, Klis? Mungkin 500 ribu ya. Iya, makanya. Tapi di sisi lain kita mau naikin kelas apa tarif kelas juga kita mikir-mikir gitu ya, apakah ada yang mau gitu kan. Tapi di sisi lain juga inflasi naik gitu. Jadi guru yoga juga sangat apa ini ya terhimpit gitu ya. Nih saya kasih tahu ya, mungkin Aklis juga udah ngerasain ya. Jadi kayaknya kita kalau udah patok harga A nih, itu bisa 5 tahun ya harganya segitu aja. Untuk naikin susah, kita nggak kayak karyawan yang mau ngomong juga nggak enak. Nanti kalau ini dia apa itu kesulitannya, dan tidak semua ngasih THR ya. Mungkin hanya 10% dari seluruh kelas tuh 10% ya, Chris ya, kira-kira ya. 10% aja lah yang ngasih THR. Nggak ada, kan dapat. Nggak ngerti. Saya pernah ada yang ngasih, tapi gitu. Maksudnya ini ada pas THR ada dikasih. Itu pun nggak full seperti ininya. Adalah, tapi ada yang ini, tapi 10% lah. Jadi ya itu ini aja sih gambaran-gambaran sebagai guru kita. Ya juga pas musim liburan itu kan orang-orang pada jalan-jalan ya muridnya. Nah itu biasanya kita harus sudah siap-siap tuh jauh-jauh hari. Kita sudah punya tabungan karena ada masa pacekliknya kalau guru yoga bulan Juni, Juli sama Desember. Ya Desember ini nih musim liburan orang pada libur mau makan-makan gitu ya. Bye yoga, guru yogaku gitu kan. Sama. Iya, keluarnya kadang-kadang sebulan keluar negeri yang punya uang kan, ya kan. Jadi atau bulan puasa ya, atau bulan puasa tuh biasanya langsung itu sebulan. Juga. Iya kan. Iya. Sedih tapi juga gimana itulah. Ya. Tapi juga sebenarnya kita juga bisa fokus ibadah juga kalau libur. Jadi betul. Tapi saya udah mengantisipasi, Chris. Makanya saya selalu udah nabung tuh. Saya sudah sisihin gitu. Jadi masa paceklik tuh udah tahu lah karena udah pengalaman bertahun-tahun ya. Gitu. Oke, jadi emang ya jadi guru yoga tuh nggak selamanya duitnya banyak terus ya guys. Jadi ada ups and downs juga karena ini seasonal banget gitu. Kalau murid-muridnya lagi getol gitu kan, abis lebaran tuh biasanya pada ayo apa bakar lemak lebaran gitu kan. Bakar rendang ya. Iya, itu banyak banget tuh. Bakar lemak rendang. Begitu beberapa minggu menjelang puasa tuh langsung wah udah mulai apa pada belanja gitu kan. Itu udah berkurang tuh apa kelas yoga gitu kan. Gitu. Sama musim-musim liburan nih pokoknya kita libur juga, tapi kita juga sedih sebenarnya ya. Kecuali ada event-event tertentu yang special class atau workshop atau apa gitu yang kita bisa apa isi gitu ya. Tapi juga ya gitulah ya apa ups and downs-nya gitu. Jadi nggak semuanya juga menyenangkan gitu. Jadi kamu harus siap-siap kalau yang mau jadi guru yoga. Jangan cuma mikirin enak-enaknya doang nih. Harus juga mikir nggak enaknya juga gitu biar financially prepared sama apalagi Mas mentally prepared. Ya. Iya, jadi emang apa perlu lah jangan cuma tahu enak-enaknya doang tapi juga harus tahu gimana antisipasi kalau lagi low season. Oke, ini ada yang apa komen lagi Mas. Berarti harus cari job di fitness center juga nggak sih Kak? Seperti di FitHub dulu mereka nggak ada libur. Itu tergantung masing-masing orang juga kayaknya Mas. Nggak semuanya. Kalau harus di fitness itu kebanyakan biasanya masih jalan sih walaupun musim-musim libur masih jalan tuh enaknya itu ya. Jadi
mereka mau orangnya lagi jalan ke luar negeri apa kelasnya nggak akan di stop gitu. Tapi ada tapinya, ya bayarannya pasti lebih kecil tuh biasanya dibanding di studio atau private gitu ya. Jadi ya gitu sih, kurang plus minusnya seperti itu. Tapi kelasnya nggak akan di stop tuh. Kalau misalnya kelasnya banyak di gym, aman tuh. Kalau istilahnya low season ya jalan terus. Paling orangnya yang tadinya mungkin 20 jadi tinggal 10 gitu. Tapi tetap akan jalan, kelebihannya itu. Cuma bayarannya memang lebih kecil karena ya begitulah ya. Karena mereka kan bayarnya orang ikut gym kan membership gitu ya. Jadi dibagi-bagi tuh gitu. Itu pun kalau kelasnya sepi mulu akan biasanya di cut off tuh, di cut tuh kelasnya. Kalau orangnya ada hitungan minimal harus berapa orang gitu. Jujur aku nggak pernah ngajar di gym sih. Kayaknya cuma cover aja sih. Kalau gym sih cover teman. Pernah beberapa kali cover teman aja. Kalau saran saya buat teman-teman yang baru, jangan pilih-pilih kelas. Jadi kalau ada tawaran ambil aja, mau jauh atau apa gitu. Ada teman kita ya, si Lijo itu, rumahnya di Tangerang, semua kelas dari ujung ke ujung diambil. Tapi sekarang dia udah agak milih-milih juga sih. Cuman kalau baru saya naik motor lagi kemana-mana. Jadi saran saya kalau baru jangan pilih-pilih, maksudnya jauh di mana ada kesempatan ambil aja dulu. Karena untuk nambah jam terbang bukan kita lihat uangnya, jangan lihat uangnya lah, tapi kita lihat networkingnya, kita lihat kita punya kesempatan ngajar, ya kan. Dari situ nanti mungkin bisa berkembang lagi gitu. Kalaupun nanti kita misalnya udah ada yang lain yang misalnya lebih baik tawarannya, ya itu mungkin kita bisa kasih teman gitu kan. Tapi kalau maksudnya kalau baru, saran saya sih ambil aja semua, ada tawaran apapun. Ini pun sekarang kondisinya agak beda ya, Klis ya. Kamu ingat waktu dulu tahun 2010-an lah, ingat gak? Saya kan suka kasih kamu kelas ya. Sering tuh, maksudnya karena apa? Saya sendiri juga kewalahan gitu. Banyak tawaran. Kalau sekarang kan guru yoganya banyak nih. Jadi udah nggak seperti dulu lah gitu. Dulu jobnya banyak, guru yoganya nggak banyak gitu. Kalau sekarang guru yoga lebih banyak. Jadi kalau saran saya sekarang harus lebih jangan pilih-pilih gitu, ambil aja mau ini karena untuk nambah jam terbang juga gitu. I see. Tapi itu one approach ya. Kalau approach aku sendiri, aku emang pilih-pilih dari awal gitu. Karena kalau yang deket aku kamu kan masih kerja kantoran dulu, Chris. Jadi kamu enak gak ada. Iya betul. Itu salah satu faktor. Nulis kamu juga dapat dari nulis juga. Nah, kamu tuh sumber income-nya banyak. Jadi kamu tuh taktis lah, enak. Tapi kalau udah full time mungkin betul. Jadi tergantung orangnya masing-masing ya. Kalau kita masih ada sumber income lain, kamu boleh pilih-pilih lah. Tapi kalau kamu full time emang di yoga doang nih, ya udah kamu harus muter tuh. Tapi kalau aku personally ya, aku kalau terlalu jauh aku capek mas di jalan, dan itu aku ngajarnya jadi nggak fokus gitu karena udah drain gitu. Misal kejebak macet nih, ngajarnya udah macet-macetan gitu, kayaknya nggak maksimal, kayak aku jadi udah capek banget gitu, ya nggak sih? Jadi aku berusaha menaksir dulu nih jaraknya berapa nih, apakah aku nanti kecapean nggak di tengah jalan atau enggak gitu. Kalau aku sih kayak gitu sih, jadi aku nggak berani kayak Cilijoy yang kayak di mana gitu ujung ke ujung gitu. Aku nggak bisa, sorry kalau mau online gitu. Terima kasih. Ya, itu kalau kita punya privilege, kita punya income lain ya. Tapi kalau mungkin orang yang sudah full time, saran saya, misalnya dia nggak ada beban kerjaan lain, saran saya sih udah hajar aja gitu. Nanti ketika ada tawaran lain yang lebih baik, baru yang itu bisa mau diapain nih, mau dikasih temen atau apa gitu loh. Itu sih. Tapi kalau Anda punya privilege buat milih, ya tentu lebih enak lah. Siapa sih ya kan? Kalau misalnya ya jujur saya, mungkin Aklis pernah sehari kelas paling banyak berapa, Aklis? 2, 3 kali. 2 doang ya. Saya pernah sampai 4. Tapi Kang Rusdi itu sampai 5 pernah loh. Katanya kemarin dia ada hari yang dia 5. Jadi itu saya juga agak 4 aja tuh pulang ke rumah kayaknya badan udah remuk tuh, kayak udah kan masalahnya kan habis di jalan juga ya waktunya ya. Jadi kayak pindah tempat kecuali studionya satu, kita ngajar berturut-turut gitu back to back, oke. Nggak di studio. Kalau Kang Rusdi kan ngajarnya keliling juga dia. Jadi kalau di studio mah enak, Lis. Mau 5 juga kita standby aja, nggak capek ya kan. Itu pun kan ada semeragain jalannya itu gitu. Kalau demoin juga tetap klenger juga ya.
Iya, mungkin itu triknya kalau akhirnya udah Iya. tahu kalau ngajar lebih dari 2, Iya, nggak iya. semuanya harus diikutin. Jadi kita ada Betul. yang cuman Iya. kita beberapa kita cuma demoin tapi nggak semua ikut kelasnya Mhm, full. Jadi mhm. harus spare energi Iya, gitu. betul. Ini ada pertanyaan terakhir nih. Kalau ini dia kayaknya guru yoga baru gitu lah. Kayak misal di studio yoga untuk guru baru biasanya fee-nya berapa sih, Mas? Biar nanti ada gambaran pas aku sudah jadi teacher gitu. Tapi fee Nah, enak kayak ya ngomongin di sini ya. iya, Bedanya sih relatif ya, heeh. relatif lah. Cuman balik lagi nggak ada patokan khusus sih gimana ya. Cuman Iya. biasanya kan bisa tahu ya kalau di gym itu bayarannya kisaran berapa nanti akan tahu deh kalau misalnya Hmm, udah ini. Mungkin kalau pesan saya mungkin sedikit di atas itulah. Kalau hmm, saya sih dulu ya, hmm, pertama kali saya mulai yoga, hmm. itu saya dulu saya bilang bayar seikhlasnya aja. Jadi saya minta diamplopin, saya nggak akan lihat berapa. Yang penting harus bayar, Oh, tapi nggak saya tentuin berapa. Itu ini. Ya oh kadang, gitu. tapi kita harus siap tuh dengan berapapun nilainya itu ya ada orang yang ngerti, ada yang enggak. Jadi itu juga sebuah resiko yang Anda bisa nggak Iya benar-benar sih. this is my passion buat gua berapapun ya udah jalanin. Tapi Oh, eh, menurut saya sih punya angka ya. Menurut hmm, saya kalau hmm, guru yoga di bawah sekian mungkin hmm. maksudnya jangan sampai pokoknya gini lah, jangan sampai di bawah di gym lah ya. Di gym Oh tuh gitu. range-nya Iya. antara setahu saya ya paling Hmm. kecil saat ini mungkin 150 atau 175 sampai kalau gym tuh biasanya sekitar 2,5. Mungkin yang senior lebih ada ya di atas itu. Per Tapi kedatangan menurut ya. saya sih jangan di bawah itulah kalau guru private ya. Masa apa namanya private tuh biasanya orang udah ngerti lah. Kan dia memang mau bayar lebih Iya, ya iya pasti ya betul, gitu loh. betul. Iya. Kalau orang private masa kalau dia nggak mau bayar segitu ya ya udah mendingan dia ikut kelas reguler aja, jangan manggil guru private gitu loh. Itu sih menurut saya Iya, iya gitu. betul. Jadi ya antara tadi 175, 250 gitulah ya. Tapi yang penting apa transport kamu udah ke cover, kamu bisa makan, kamu bisa nabung gitu ya. Iya nggak sih, Mas? Iya. Masih ada sisa buat Kalau ditabung lah. Jangan sampai yang ya harus kamu ada lebih nombokin dong, jangan juga. cuma buat transport Iya. doang. Jadi Iya. kalau saya sih kalau misalnya teman-teman yang naik kendaraan umum gitu ya. Jadi hitungnya misalnya kalian terpaksa banget hujan naik taksi ke sana tuh berapa pulang pergi. Nah, itu kan baru transportnya doang gitu. Iya, Masa cuman betul. itu doang. Ada lebihnya dikit lah walaupun berapa gitu loh. Menurut saya sih itu. Gitu. Mm-mm. Tapi kalau kamu bisa ngirit misalnya naik busway atau apa ya mungkin nggak apa-apa. Cuman kan kalau urgent gitu kan mungkin harus naik taksi ya kalau Hmm. setiap urgent. Nah, kalau urgent tuh bolak-balik masih ada lebih nggak gitu. Kalau di bawah itu menurut saya sih keterlaluan gitu. Nah, Jangan ini juga harus apa ya ya punya standar tapi mungkin ini. Tapi kalau kalian berani kayak saya dulu ya udahlah pokoknya ngajar yoga my hmm. passion kalau berani kayak Oh, gitu ya. Cuman itu sih pasti banyak kelasnya. Cuman ada resiko ya orang tidak semua ngerti gitu ya. iya Jadi ada betul. juga orang yang istilahnya kalau orang Cina bilang bohwat istilahnya. Hmm, iya, iya, iya. Kita udah ini dia nggak ngerti lah gitu istilahnya. Ya udah itu resiko juga Nah, gitu. kalau kalau Mas Didat kan tadi pendekatannya kayak gitu. Tapi kalau aku lebih apa profesional aja. Jadi aku deal di depan berapa supaya aku nggak ada harapan kosong nih, Mas. Karena sakit banget kalau kita udah ngarepin misalnya jumlah tertentu and then ternyata nggak dikasih gitu. Karena ini kejadian sama aku juga dulu. Jadi udah deal berapa gitu kan. Ternyata di apa akhirnya gitu kan pokoknya diambil paket terus di akhir paket itu aku udah ngajar sesuai dengan jumlah yang di apa sepakati Kesepakatan. dan ternyata dia bilang mas aku adanya duit segini nih gitu jadi kurang dari Kok nggak fair gitu iya ya? iya Ya iya ada sih orang. makanya Nah, aku nah langsung itu udah paling cut gitu juga. Mas. Hmm. Kalau kalau ini gini, buat teman-teman kalau misalnya Iya itu orang kenal, kalau kita udah kenal lama, mungkin nggak iya akan kejadian gitu. betul. Tapi kalau orang baru, sebaiknya menurut saya ada juga beberapa guru itu netepin bayarnya di depan kalau paket. Nah gitu Jadi nggak ya ada tuh cheating-cheating gitu tuh. Waduh, saya baru dengar tuh Mas kayak gitu tuh. iya Itu iya sih itu ada nggak fair banget ya. ya entah modus karena aku terlihat apa bisa di apa ya ditindas gitu ya. Nggak. Saya dari 2005 saya ngajar yoga, saya belum pernah dapat yang kayak gitu Oh sih ya, untungnya. Jadi jadi ini enggak nggak pernah. Nggak pernah dapat yang lagi kayak gitu apes sih. aja. Makanya dari situ aku belajar, oh ya udah aku berarti patokin aja dan kamu harus transfer di depan gitu. Jadi nggak bisa yang Ya, nunggu-nunggu baiknya di depan di kalau kita belakang baru gitu. kenal. Betul. Jadi
itu beneran aku dikasih kayak uang receh apa ya, sisa belanjaan dia kayak ini enggak. Jadi Iya, 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 ya, abis itu gila aku itu. Ya berusaha itu. untuk iya profesional. Ya, aku mau ngajar kalau kamu kasih fee segini, jadi aku nggak bakal ada apa ya perasaan dendam atau benci sama kamu kalau nggak dikasih sesuai itu gitu. Aku takutnya kayak gitu. Jadi biasanya clear aja di depan. Jadi aku nggak ada apa expectation yang gimana gitu. Itu deh aku sih pembelajaran aja. Jadi Ya manusia kan kalau dikasih kurang pasti protes ya. iya Kalau dikasih lebih ya betul. senang. Iya Masalahnya betul. kalau saya sih itu baru-baru dengar loh orang kayak gitu. Maksudnya udah deal terus Iya dikurangin tuh. Menurut betul. saya itu orang biasanya pasti hidupnya juga sering kayak gitu tuh. Jadi pasti nggak berkah tuh hidupnya. Kenapa? Pasti dia kalau ini apa udah ini minta turun lagi. Iya Jadi iya nggak bisa dipegang omongannya. betul Bahaya betul. juga Tapi gitu. ya Ya kita kalau guru baru kenal nih klien baru sebaiknya bayar di depan aja, nggak apa-apa. Bayar di betul. depan, tapi misalnya kalau Anda misalnya dia berat bayar berapa kali, 5 kali mungkin bayar per kedatangan tapi bayar di depan bisa juga Iya betul gitu. betul. Nah jadi walaupun ke teman dekat juga aku sebenarnya apa lebih profesional ya karena ini kan kerjaan jadi aku bikin kayak enak aja maksudnya kalau apa bayarnya cocok ya jalan kalau enggak ya udah thank you gitu nggak apa-apa gitu jadi karena duit juga bisa memecah pertemanan dan hubungan baik kan mas Oh, gitu iya sangat, kan iya. jadi aku make sure supaya ini clear dulu baru ya kita jalan gitu jangan sampai di tengah-tengah ternyata ada kesalahpahaman soal fee ini kemudian melebar kemana-mana ke hubungan pribadi juga aku nggak mau di situ jadi aku make sure supaya kerjaan cuman kerjaan doang nih gitu jangan sampai ke pertemanan gitu. But that's okay sih. Thank you banget Mas Didot. Kita udah apa ngobrol mau 1 jam lebih nih ya. Oh my god. Sejam ya, oke Iya oke. ya. Jadi kita tadi udah sedikit rangkuman ya. Tadi kita udah kasih beberapa tips soal gimana caranya milih sekolah yoga gitu kan. Jadi ikut kelas gurunya, kemudian merasakan vibes dan energi dengan gurunya, kemudian cek juga status si sekolah yoganya gitu kan. Dan pengajarnya itu juga apakah dia credentialsnya juga oke atau enggak gitu kan. Nah, kalau memang apa kita enggak apa ya bertujuan untuk mengajar di apa gym profesional atau studio yang umum gitu ya, kita bisa ambil yang enggak register juga enggak masalah gitu ya. Itu no problem asal emang dia udah apa teruji dari kita tanya-tanya ke komunitas gitu ya. Itu biasanya kita bisa tahu apa rekam jejaknya si guru dan sekolah inilah gitu. Jadi jangan sampai kecewa di ujung-ujungnya gitu ya. Kemudian juga tadi ada beberapa apa rekomendasi ya banyak sekali sebenarnya sih Indonesia Yoga School, Organic Yoga, Little Buddha, Yoga Live, FRYM Yoga di Bandung, Yoga Mix, Dini Yoga, Denny Spain, Kirana, Gudang-Gudang, Purinawa, Vidya Rasa, Martasha di Bogor, Harmoni Yoga, Yulai, Hridaya, Yoga Fit, Real Yoga. Ya, ini masih banyak banget ya. Kamu bisa cek sendiri di yogaalliance.org kalau mau yang apa Yoga Alliance approved gitu ya, yang udah bersertifikasi registered yoga school gitu. Oke, thank you Mas Didot. Udah panjang lebar banget nih. Sama. Ini episode pilot episode kita ya, pilot project kita. Jadi stay tune kalau nanti ada usulan-usulan atau kritik dan saran silahkan dikirimkan ke DM saya atau Mas Didot. Oke. Thank you semuanya. Thank you Mas Didot. Thank you semuanya juga ya. See you on our next podcast and live. Thank you Mas Didot. Oke, thank you. Bye.